Elvita News and Talk. Dengan para buruh di berbagai wilayah masih melakukan unjuk rasa hingga siang ini dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law hingga menolak upah yang rendah. Bagaimana anggota DPR mengawal aspirasi buruh kepada pemerintah? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Elvita News and Talk. Pak Rahmat Handoyo, bagaimana anggota DPR mengawal dari aspirasi buruh ini, Pak? Ya, Mbak Yun, sebelumnya kita sambut baik ya, positif, kita dengan sukacita, selamat May Day kepada para saudara kita, pekerja dan buruh. Nah, kaitannya dengan yang pertanyaan tadi, saya kira ya tentu ini menjadi kewajiban kita ya, bahwa hak sebagai sebuah negara demokrasi ketika hari buruh ini teman-teman pekerja untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tuntutannya, untuk mengawal bagaimana agar tercipta kesejahteraan ya, mulai dari hak untuk jaminan sosial yang tadi disampaikan oleh pemerintah, kemudian termasuk hak beribadah, kemudian hak lembur, hak cuti bersama, banyak sekali hak-hak yang memang harus kita dorong, kita kawal agar semua itu mendapatkan sesuai dengan keinginan dari pekerja, termasuk keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan dari sisi dasar ya, kesejahteraan dari rumah tangga, jaminan untuk pendidikan, jaminan sosial, jaminan dalam hal ini terkait dengan untuk pemutusan bekerja, hari tua. Parlemen dalam ini Komisi 9 selalu mendukung ya bahwa ini adalah hak pekerja. Artinya hak itu ya haknya memang pekerja, harus kita tuntaskan, harus kita turuti dan harus kita sampai agar itu terwujud begitu. Saya kira Komisi 9 sangat mendukung aspirasi dan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Saya kira tinggal bagaimana agar itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, dan tentu parlemen akan mendorong dan mengawal sesuai dengan harapan bersama kita begitu, Pak Yun. Iya, karena kan kalau memang istilahnya tuntutan-tuntutan ini kan tidak hanya setiap tahun ini begitu ya, tahun kemarin dan kemarinnya selalu didengung-dengungkan. Salah satunya adalah apa yang mereka harapkan atau buruh harapkan adalah mencabut aturan Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian juga menolak RUU Kesehatan, kemudian menuntut pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan sebagainya. Itu bagaimana, Pak? Ya, saya kira ini kan sudah menjadi ketentuan peraturan ya, jadi ketentuan undang-undang ya antara pemerintahan dengan rakyat dalam ini DPR RI. Saya kira kaitan yang sudah menjadi undang-undang ya harus kita hormati, itu sebuah keputusan, kesepakatan bersama, kesepakatan politik untuk terbentuknya undang-undang. Nah, saya memahami ketika suara keberatan, ketika para pekerja untuk menuntut untuk melakukan satu perubahan atau menolak ya kita hormati. Tetapi karena ini sudah menjadi undang-undang ya ini harus menjadi ranah negara demokrasi, negara hukum ya silakan negara memberikan ruang. Negara memberikan satu ruang dalam bentuk MK ya. Kalau seandainya nih menurut aturan, menurut ketentuan yang disampaikan oleh pekerja itu adalah melanggar konstitusi kita ya silakan dibawa ke ranah MK. Nah, apapun keputusan nanti ketika sudah diputuskan MK ya saya kira harus kita hormati bersama. Sehingga kita support, kita dukung ketika langkah pekerja menolak terhadap undang-undang Cipta Kerja itu. Tetapi kan ini sebuah negara yang hukum yang harus dilindungi ya silakan kita kita tunggu bersama-sama. Nah, kaitannya dengan undang-undang yang lain maupun ya kita tunggu saja, itu masih sedang berproses karena pro dan kontra itu suatu hal yang sangat positif, suatu hal yang biasa dan hal yang wajar, sehingga kita juga harus menghormati orang yang mendukung terhadap ketentuan yang sudah dalam berproses, tapi kita juga menghormati ketika warga masyarakat dalam hal ketentuan atau para pekerja menolak, ya saya kira kita saling menghormati, tapi tetap dalam koridor hukum dan negara koridor demokrasi, Pak Yuyun. Iya. Nah, kalau bentuk support yang bisa diberikan itu sejauh ini bagaimana sih, Pak Rahmat? Ya tentu kita akan mendengarkan ya, karena kaitannya dengan hak pekerja tentu kita akan mengawal, karena dalam ini hak mana yang selama ini belum optimal, bahkan belum mendapatkan jaminan sosial. Misalnya masih banyak saudara kita pekerja buruh yang jaminan sosial tidak semua mendapatkan jaminan sosial, kesehatan misalnya, kemudian jaminan hari tua misalnya. Nah, ini kan juga harus butuh komunikasi antara fungsi regulator dalam ini pemerintah untuk mengawasi. Nah, parlemen tentu mendorong perusahaan-perusahaan mana yang tetap tidak
tidak berkomitmen untuk menjalankan mengeluarkan hak-haknya kepada para pekerja. Nah, itu fungsi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kalau tidak menjalankan itu kan kewajiban untuk mendapatkan jaminan sosial, itu kan hak kewajiban dari pengusaha kepada para pekerja. Nah, kalau ternyata itu tidak dijalankan, tentu kan ada sanksi gitu. Nah, saya kira itu harus win-win. Solusinya juga harus menegakkan aturan undang-undang ada itu kan untuk ditegakkan. Kewibawaan itu ada kan harus diberikan satu fungsi kontrol dan fungsi pengawasan. Kalau tidak ada, saya kira juga kita juga harus memahami ketika masih begitu ribuan ya, ratusan ribu warga yang belum mendapatkan jaminan sosial yang dikeluarkan oleh pengusaha. Ini kan parlemen juga harus mengawal dan kita menyuarakan kepada pemerintah untuk dimonitor, untuk diawasi, sehingga perlu ada sanksi yang tegas terhadap yang tidak mengeluarkan hak-haknya itu, begitu, Mbak Yun. Iya. Nah, Pak Rahmat, kalau sebenarnya yang menjadi kendala apa sehingga ini masih banyak ya untuk pekerja yang belum mendapatkan jaminan-jaminan sosial ini? Ya, saya kira kendalanya kita selalu sampaikan kepada pemerintah ya. Apa sih kendalanya ketika BPJS Tenagakerja saja atau BPJS Kesehatan tidak di-cover atau tidak mendapatkan hak diberikan kepada para pekerja gitu loh. Nah, memang ada tanda petik ya, karena masih banyak yang ketika kita rapat dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenagakerja itu masih jutaan ya warga yang belum mendapatkan ini. Nah, kendalanya mungkin ada oknum yang memang perusahaannya itu 100 tapi dilaporkan 20 gitu ya. Nah, ini kan murah jerat. Ini kan oknum pengusaha, oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tadinya harus 100% itu dilaporkan untuk mendapatkan sebagai jaminan sosial, tapi yang dilaporkan adalah sebatas sekian persen. Nah, ini memang menjadi tugas tanggung jawab dan PR besar bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan satu fungsi kontrol, fungsi pengawasan agar memastikan para pekerja itu mendapatkan dari para pengusaha untuk mendapatkan jaminan sosial. Itu masalah satu titik saja, Mbak, jaminan sosial dari sisi kesehatan maupun jaminan yang di bidang tenaga kerja. Masih banyak yang perlu kita kawal, sehingga sudah sepantasnya ketika para pekerja May Day ini terus menyuarakan dan tidak lelah untuk menyuarakan hak-haknya, karena begitu banyak hak pekerja yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha. Untuk itu saya kira Komisi 9 terus akan bersama pekerja, tetapi juga harus bersama pengusaha agar biar duduk bersama bagaimana kendala-kendala yang perlu diselesaikan untuk bisa dikeluarkan begitu hak-haknya begitu para pekerja. Baik. Iya. Tapi kalau misalnya seperti kemarin tadi kan sempat dibahas juga ya oleh salah satu federasi begitu ya Pak, terkait dengan THR misalnya kemarin, itu bagaimana? Ya, saya juga termasuk yang sering menyampaikan bahwa ada paduan ya ribuan pekerja yang tidak mendapatkan secara semestinya THR ya, mulai dari telat, mulai dari tidak dibayarkan utuh, bahkan tidak ada yang dibayarkan. Ya memang kita tidak bisa gebiah-uyah atau disamaratakan bahwa itu proses penyelesaiannya ya. Nah, kalau memang perusahaan itu tidak sama sekali tidak ada kondisi sangat-sangat menurun, bahkan untuk menggarap gajian aja susah, juga kita harus perlakuannya harus berbeda. Tetapi ada pengusaha yang usahanya bagus, kemudian ternyata tidak tepat waktu atau bahkan boro-boro 7 hari minus hari H ya, belum proses pembayarannya belum selesai. Nah, itu saya kira karena ketentuan itu harus ditegakkan, kewibawaan aturan itu harus ada. Saya kira kalau ternyata memang ada kesengajaan, saya kira harus ada sanksi yang tegas, sehingga harus ada punishment, sehingga mulai dari administrasi, peringatan, sampai termasuk penghentian operasi usaha loh ya itu ya. Nah, untuk itu saya kira kita selalu menyampaikan kepada pemerintah, banyak sekali hak pekerja yang masih, terutama ya oknum-oknum ya, masih banyak juga pengusaha yang komitmen 100% menyelesaikan termasuk haknya. Tapi ada saja nama itu ribuan, puluhan ribu pengusaha yang perlu dikawal agar hak pekerja itu bisa sampai kepada para pekerja. Sehingga momentum inilah para pekerja dalam rangka untuk menyuarakan hak pekerja, kesejahteraan pekerja ya sudah sepantasnya ketika menyerahkan PD itu menyuarakan dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan untuk menyampaikan ya kepada pemerintah, ya kepada pengusaha, kepada semua pihak agar itu bisa didengar dan bisa dikawal, termasuk parlemen pasti akan mengawal terhadap isu-isu ini gitu. Begitu Pak. Baik, Pak Rahmat Handoyo, terima kasih waktunya bersama El Sinta siang hari ini, Pak. Ya, sama-sama, sekali lagi selamat Hari Buruh, buat sehat kita buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.